Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi jemaat dimanapun kita berada. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan secara online. Saya percaya dimanapun kita berada kita sama-sama merasakan besarnya kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Besarnya penyertaan Tuhan yang sempurna kepada setiap kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikannya, atas penyertaannya yang mulia, yang sempurna, atas kasihnya yang tidak pernah gagal atas setiap kita. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Kasih-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu nyata atas setiap kami Yesus. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan. Kita katakan Engkau ada. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kita katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kita katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu yang besar, atas penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna Tuhan Yesus atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan Yesus, untuk penyertaan-Mu Tuhan,
untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan pada setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan, kami naikkan hormat kami Tuhan. Segalanya hanya bagi nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Biar Engkau saja Tuhan yang berperkara Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang nyatakan Tuhan isi hati-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau persiapkan setiap kami Tuhan, Kau persiapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, bersama Tuhan gak ada yang mustahil Bapak Ibu, amin. Gak ada kekhawatiran waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, amin Bapak Ibu. Gak ada ketakutan, gak ada kegentaran, amin. Kita mau katakan Kau kuatku. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku, hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yes God, kami percaya Tuhan. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku, hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil. Katakan Kau kuatku, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil. Katakan Kau kuatku, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau iman
kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Tuhan, tiada yang mustahil. Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang mustahil waktu kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Yesus, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yesus Tuhan, kita katakan Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak
segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang, katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Segenap hidupku sebagai persembahan yang, katakan sekali lagi, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. terimalah Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. terimalah Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuja-Mu Bapa. Engkau Allah yang kami puja Tuhan. Yesus, Engkau kami sembah, Raja segala raja, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami puja Engkau, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan, Engkau Yesus, Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Engkau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan,
Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bawa kami Tuhan untuk mendapatkan terus isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa. Kami berdoa Tuhan. Di dalam masa pemeliharaan ini Tuhan. Di mana Allah memelihara kami terus menerus Tuhan. Kami justru Tuhan menjadi orang yang bergerak Tuhan. Menjadi orang yang maju Tuhan. Kami menganggap Tuhan bahwa pemeliharaan ini adalah satu usaha, satu upaya Tuhan. Supaya kami semakin maju Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tidak berdiam diri. Kami tidak berlambat-lambat. Kami tidak bermalas-malasan Tuhan. Tetapi kami bergerak Tuhan menuju panggilan Kristus. Apa yang Kristus bicarakan, ceritakan kepada kami. Kami bergerak Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Bukakan mata hati kami. Biarlah telinga kami Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami di dalam darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menolak Tuhan segala suara-suara, segala hal-hal yang mengganggu Tuhan. Ketika kami sedang beribadah pada hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa menikmatinya Tuhan. Biarlah kami bisa mendapatkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, yang mengakses lewat handphone, lewat laptop atau lewat TV. Apa kabarnya ya? Saya mendapatkan satu hal ketika dalam beberapa hari ini mempersiapkan satu firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pembagian firman Tuhan yang dibagikan minggu lalu oleh Bapak Gerhard, kita akan melihat bahwa ada hal-hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita melihat bahwa Elia dari Kerit, dia bergerak ke Sarfat dan kemudian ke Karmel. Kita melihat bahwa ketika dia bergerak dari Kerit ke Sarfat dan ke Karmel, dia mendapatkan firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa kepada dirinya, dia mendapatkannya itu. Dan hal yang paling luar biasa terjadi di Karmel, di mana dia bisa membagikan, dia bisa menyatakan siapa Allah itu. Ya, dia bisa membagikan siapa Allah itu. Dan kita tahu bahwa di Karmel terjadi satu pertarungan yang luar biasa antara satu orang nabi Tuhan dengan 400 nabi Baal dan 450 nabi Asyera kalau tidak salah. Nah, jadi satu orang melawan 950 orang. Kita melihat sesuatu yang kelihatannya fantastis ya Bapak Ibu ya. Satu hal yang luar biasa. Saya mau mencoba menghubungkan dengan apa yang saya bagikan kira-kira beberapa minggu yang lalu. Bahwa ketika kita meneliti firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk penelitian firman Tuhan adalah melalui membandingkan. Saya pernah bagikan beberapa minggu yang lalu bagaimana kita melihat, kita membandingkan. Misalnya ketika saya ceritakan mengenai tanda di tangan dan di dahi, maka banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah chip yang ditanam di tangan dan di dahi. Tapi masalahnya Bapak Ibu, hal itu tidak secara jelas ditulis di dalam firman Tuhan. Lebih baik kita membandingkan satu firman Tuhan dengan firman Tuhan yang lain. Sehingga kita bisa mengerti, inilah sebenarnya yang diinginkan. Nah, saya ingin bandingkan juga apa yang Tuhan lakukan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Sebenarnya ada satu karakter yang menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Ya, satu karakter, dan karakter ini sebenarnya bukan orang yang tua sekali gitu ya. Dia justru seorang anak muda yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Walaupun dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami satu perkara
sehingga dia tidak terlihat di dalam Alkitab, tapi nanti di ujungnya dia justru menjadi orang yang sangat berguna, menjadi orang yang luar biasa. Siapa dia, Bapak Ibu? Namanya adalah Markus. Ya, tentunya kita tahu bahwa Markus kita kenal melalui penulisan kitab Markus, Bapak Ibu. Seorang bapak gereja menyebutkan bahwa memang Markuslah yang menuliskan kitab Markus tersebut. Dan oleh karena Markus, maka kita memiliki satu cerita yang lengkap mengenai Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang hamba. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sebagai seorang raja, sebagai seorang manusia. Dan itu semua digambarkan oleh 4 Injil firman Tuhan tadi. Mungkin saya bisa menggambarkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini adalah kontrol untuk PowerPoint saya. Kalau Bapak saya menunjukkan seperti ini, maka kita akan melihat hanya bagian belakangnya saja. Nah, kita tidak tahu bagian depannya seperti apa. Maka ketika saya balikan seperti ini, kita tahu ini bagian depannya. Kemudian kalau saya balikan seperti ini, maka kita tahu bahwa ini adalah bagian sampingnya. Ini juga sama bagian sampingnya. Demikian juga keempat Injil itu kira-kira menggambarkan seperti itu. Dia menggambarkan bagian belakang, bagian depan, bagian samping, dan mungkin bagian atas seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin menceritakan mengenai Markus terlebih dahulu. Kapan kita mengenal kata Markus pertama kali di dalam Alkitab? Kita tidak akan menemukan tulisan nama Markus di dalam kitab Injil Markus justru. Kita akan menemukan itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan lihat Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 12 ayat 11 dan 12. Baik, pertemuan pertama justru adalah ketika Petrus ditangkap oleh Herodes. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul 12, itu akan dimulai cerita mengenai bagaimana Petrus ditangkap oleh Herodes. Sebelumnya, salah satu rasul yaitu Yakobus, itu sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Herodes dan dia mati dibunuh oleh Herodes. Jadi Bapak Ibu, di awal-awal yang tertinggal adalah hanya tinggal 10 rasul Bapak Ibu. Ya, hanya 11 rasul. Yang tertinggal hanya 11 rasul. Karena salah satunya sudah dibunuh oleh Herodes. Kalau begitu Bapak Ibu, saya mungkin agak loncat sedikit. Kitab Yakobus yang ditulis di sini, itu ditulis oleh siapa? Itu bukan ditulis oleh Yakobus muridnya Yesus, bukan. Justru kitab Yakobus yang tertulis di sini, itu ditulis oleh Yakobus, saudaranya Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Injil, maka kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya saudara. Ya, dia disebutkan namanya, ada namanya Yudas, Yoses, dan Yakobus. Itu salah satunya yang disebutkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu akan membaca Kisah Para Rasul, ketika nanti akan ke belakang, ya, itu nanti kita akan menemukan nama Yakobus juga. Yakobus di situ adalah Yakobus muridnya Yesus. Kita akan membahas Yakobus di lain waktu. Semoga nanti kita bisa membahas itu. Kita akan fokus dulu kepada Markus. Markus, ketika Petrus secara ajaib dilepaskan oleh malaikat Tuhan, maka ketika dia sampai di luar penjara, kemudian Petrus berpikir, saya harus pergi kemana untuk menghindari penangkapan kembali oleh Herodes. Maka yang dia pikir pertama adalah dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Jadi Bapak Ibu, Markus itu adalah nama Latinnya, ya, dan nama Ibraninya itu adalah Yohanes. Kalau tidak salah seperti itu. Ya, jadi kalau kita kenal Markus, kita akan kenal juga nama lainnya adalah Yohanes. Bedakan dengan Yohanes muridnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Jadi memang kita harus melihat di Alkitab
ada banyak nama-nama yang umum Bapak Ibu. Contohnya Maria. Maria itu nama yang umum. Jadi Maria itu tidak digunakan hanya untuk nama ibunya Yesus. Kemudian juga Yohanes. Bahkan Yudas, kita seringkali berpikir Yudas itu seorang pengkhianat, tapi sebenarnya tidak. Ya, maksud saya tidak itu adalah ada nama Yudas-Yudas lain. Karena saudara Yesus pun disebut namanya Yudas. Nah, kita bertemu di sini bahwa ketika Petrus sampai di rumah Maria, maka dia masuk ke situ. Singkat kata, dia masuk ke situ dan disitulah kita menemukan pertama kali nama Markus di situ. Rumah Maria, ibu Yohanes, digunakan untuk berkumpul dan berdoa. Karena itu saya bisa melihat bahwa Maria adalah orang yang memiliki hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut saya, itu juga berdampak kepada anaknya, yaitu Markus, atau yang disebut juga Yohanes. Selanjutnya, pertemuan nama Markus selanjutnya disebutkan juga sama di Kisah Para Rasul, yaitu di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 25. Latar belakangnya begini Bapak Ibu. Ketika Paulus dan Barnabas dia tinggal di Antiokhia, kemudian di Antiokhia ada seorang nabi bernama Agabus, dia mengatakan bahwa akan ada kelaparan. Dan itu memang terjadi. Alkitab menuliskan seperti itu, terjadi. Karena ada nubuatan seperti itu, maka dikumpulkanlah dana sumbangan untuk orang-orang di Yudea. Kemudian siapa yang mengirimkan dana itu? Sumbangan itu. Akhirnya diutuslah Paulus dan Barnabas ke Yudea, ke Yerusalem. Nah, kemudian di Yerusalem Barnabas dan Paulus dia mengerjakannya, dan ketika dia pulang kembali ke Antiokhia, dia membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kenapa dia bisa membawa? Menurut saya salah satunya adalah karena Barnabas adalah pamannya dari Markus tersebut. Jadi memang ada satu hubungan saudara. Itu adalah hal yang kedua kita melihat mendengar nama Markus. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan melihat nama Markus selanjutnya. Disebutkan adalah di dalam perjalanan, saya bergeser. Di dalam perjalanan Paulus yang pertama mengelilingi Asia, ya, di sini mengelilingi Asia. Saya kurang tahu apakah ini terbaca atau tidak di rumah, tapi Bapak Ibu akan melihat ada nama-nama di situ yang dia kelilingi, yaitu ada Antiokhia, Salamis, Pafos, kemudian Antiokhia juga Bapak Ibu. Jadi Antiokhia itu ada dua tempat. Jadi kita juga harus berhati-hati di dalam penelitian Alkitab kita, karena ada nama-nama yang sebenarnya double Bapak Ibu. Ada nama-nama yang dua tempat. Seperti ini tadi, Antiokhia. Saya mungkin berikan lagi nama-nama yang double. Misalnya Bapak Ibu, pada waktu zaman Daniel itu dia melayani raja namanya Darius. Tetapi setelah itu ada lagi raja yang namanya juga Darius juga. Jadi kita harus berhati-hati. Karena itu ketika kita melakukan penelitian firman Tuhan, maka saran saya adalah kita juga membuka peta, membuka juga daftar nama-nama orang-orang penting di situ. Kita sekarang mudah Bapak Ibu untuk melihatnya. Bapak Ibu bisa mendownload software misalnya eSword, itu adalah gratis. Di situ ada peta-petanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat peta-peta pada zaman dahulu seperti apa. Saya di sini kita melihat bahwa di Kisah Para Rasul 13 Paulus dan Barnabas dia melakukan perjalanan disertai oleh Yohanes. Ada nomornya Bapak Ibu di sini ya. Antiokhia, kemudian ke Salamis, kemudian ke Pafos. Kita akan melihat di 3 tempat ini dulu. Oleh karena disuruh Roh Kudus,
Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes di sini bukan Yohanes murid Yesus ya Bapak Ibu ya. Tetapi Yohanes keponakannya Barnabas yang disebut juga Markus. Berarti ini nama Markus ketiga kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul. Kalau Bapak Ibu melihat, lebih mudah mencari nama Markus dibandingkan nama misalnya seperti Lukas sebenarnya Bapak Ibu, atau seperti Matius. Ya, kita bisa melihat perjalanannya Markus. Nah, kemudian ternyata terjadi sesuatu pada waktu di perjalanan tersebut. Kita melihat Bapak Ibu, saya akan bergeser dulu. Ya, kita akan melihat bahwa lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar pergi ke Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu pergi ke Yerusalem. Di sini terjadi sesuatu Bapak Ibu. Alkitab tidak menceritakan secara detail alasan kenapa Yohanes atau Markus pergi meninggalkan mereka, meninggalkan Paulus dan kawan-kawannya. Alkitab tidak menceritakan secara detail. Ada banyak penafsiran yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau para ahli Alkitab. Misalnya mereka mengatakan bahwa Markus atau Yohanes merasa dia tidak sanggup karena melihat bahwa perjalanannya cukup menantang, atau juga ada yang lain mengatakan bahwa Markus dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus tidak seperti adat istiadatnya orang Ibrani atau orang Yahudi. Tetapi saya lebih memilih untuk menganggap bahwa ini dianggap sebagai satu rahasia. Karena ini tidak diceritakan oleh Alkitab. Kenapa seperti itu? Saya akan membandingkan lagi Bapak Ibu dengan satu firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat di kitab Raja-Raja dengan kitab Tawarik, maka Bapak Ibu akan melihat ada perbedaannya. Bapak Ibu akan menemukan perzinahan Daud dengan Batsyeba di kitab Raja-Raja. Tetapi di kitab Tawarik, Bapak Ibu tidak akan menemukannya. Penulis kitab Tawarik oleh para ahli disebutkan adalah Ezra, sedangkan penulis Raja-Raja tidak ditulis, tapi kemungkinan beberapa orang menyebutkan salah satu penulisnya adalah Yeremia. Nah, Bapak Ibu, kenapa itu tidak ditulis? Ada banyak penafsiran. Salah satu penafsiran yang saya dapatkan adalah karena penulis kitab Tawarik, dia melihat dari kacamatanya Allah bahwa Daud pada waktu itu dia sudah bertobat sehingga dosanya sudah diampuni. Sehingga tidak perlu lagi yang lampau itu dituliskan, dosa-dosa yang lampau. Tapi sekali lagi itu penafsiran. Sama seperti ini Bapak Ibu. Karena ini adalah satu penafsiran, saya tidak mau memasukkan ini di dalam khotbah ini. Ya, jadi kita anggap itu adalah sebagai satu rahasia saja. Penulisnya yaitu Lukas, dia memilih untuk tidak menceritakan secara detail. Tetapi kita akan melihat efeknya, impact-nya. Oleh karena Markus atau Yohanes meninggalkan mereka. Kita akan melihat ini efeknya. Selanjutnya, perjalanan mereka, saya ulangin lagi di sini. Perjalanan mereka, ini kalau Bapak Ibu melihat, itu memutar sampai yang terakhir itu di Atalia. Ya, kemudian nanti mereka balik lagi ke Antioquia. Dan perjalanan itu satu perjalanan yang berhasil Bapak Ibu. Ya, karena mereka bisa menceritakan mengenai Kristus, mereka bisa menguatkan para murid di sana. Dan mereka bersuka cita. Nah, kemudian ketika mereka kembali, beberapa lama kemudian terpikir oleh Paulus untuk mengunjungi kembali para murid-muridnya yang sudah dikunjungi pada waktu pertama kali. Disitulah terjadi satu konflik. Kenapa? Karena pada waktu mau mengunjungi, Barnabas mengatakan bahwa kita ajak kembali ya Markus. Tetapi kemudian Paulus mengatakan tidak baik karena dia pernah meninggalkan kita. Ayatnya ada di mana? Maaf. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 39. Ya.
Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Perhatikan Bapak Ibu ya, karena terjadi satu perselisihan yang tajam, maka mereka berpisah. Paulus pergi sendiri, Barnabas pergi sendiri. Barnabas pergi kemana? Bersama Markus ke Siprus. Berarti ke arah mana? Saya akan balik lagi ke peta tadi. Berarti balik lagi ke perjalanan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Antioquia, Salamis, Pafos dan seterusnya. Paulus beserta dengan Silas, dia berjalan ke tempat yang lain, ke daerah Antioquia ke atas Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini, sampai di sini kemudian nama Barnabas tidak disebutkan lagi di dalam Kisah Para Rasul. Nama Markus tidak disebutkan lagi di dalam Kisah Para Rasul. Yang disebutkan hanyalah Paulus, Silas, dan kemudian penulisnya yaitu Lukas. Pertanyaannya adalah, kemana Barnabas? Kemana Markus? Apakah mereka dianggap bahwa karena tidak mengikuti kata-kata Paulus maka tidak disebutkan lagi Kisah Para Rasul? Atau ada hal yang lain? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti ini, kita akan menganggap bahwa terjadi satu kegagalan di dalam diri Barnabas dan Markus. Karena nama mereka tidak disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ini. Tapi benar atau tidak seperti ini Bapak Ibu? Kenapa? Karena Kisah Para Rasul hanya menceritakan selanjutnya mengenai Paulus, menceritakan selanjutnya mengenai Silas, mengenai Petrus, mengenai Lukas juga sebagai penulisnya, tapi tidak menceritakan sama sekali mengenai Barnabas dan Markus. Tetapi apakah benar ini merupakan satu kegagalan sehingga Markus tidak lagi menjadi orang yang melayani Tuhan, seperti itu dianggapnya. Barnabas tidak lagi dianggap sebagai orang yang melayani Tuhan karena tidak ditulis Kisah Para Rasul. Karena itu kita harus meloncat lagi di firman Tuhan yang lain. Ketika Paulus sedang di penjara, maka kemudian ada satu firman Tuhan yang dibagikan, dan menurut saya ini satu firman Tuhan yang indah Bapak Ibu. Ya, satu firman Tuhan yang indah dan menarik. Ada di mana? Ada di kitab Kolose Bapak Ibu ya. Saya bagikan ada dua hal. Yang pertama di Kolose, yang kedua di Timotius. Nanti saya akan bergeser kalau untuk yang di Timotius. Kita lihat dulu yang di Kolose Bapak Ibu ya. Ini Kolose 4, berarti sudah akhir-akhir firman Tuhan yang firman Tuhan di kitab Kolose tersebut. Ditulis begini, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Dan, perhatikan Bapak Ibu, dari Markus, kemenakan Barnabas, ditegaskan Bapak Ibu. Markus kemenakan Barnabas, berarti ini Markus yang tadi, yang berpisah dengan Paulus. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Perhatikan Bapak Ibu ya, ada 3 orang yang disebutkan di sini. Aristarkus, Markus, dan Yesus yang disebut Justus. Hanya ketiga orang ini, dari antara mereka yang bersunat, artinya hanya ketiga orang ini dari yang sebangsanya dengan Paulus, yaitu orang Yahudi, orang Ibrani, yang menjadi teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Dari perpecahan yang sebelumnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang berbalik. Paulus justru menganggap bahwa Markus itu teman sekerja saya untuk kerajaan Allah. Dan dikatakan bahkan lebih dalam lagi, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Artinya, Markus yang dulu membuat Paulus begitu emosi, begitu marah, sehingga tidak mau diajak lagi untuk perjalanannya kedua, sekarang justru disebutkan oleh Paulus sebagai penghiburnya dia. Satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Berarti terjadi satu rekonsiliasi antara Paulus dengan Barnabas dan Markus di sini. Yang kedua, berbicara di 2 Timotius. Saya akan, terima kasih Bang Rudi.
Saya akan bergeser di 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Ini saya seperti melayang ya Bapak Ibu ya. Ya suatu saat kita akan menerima Tuhan Yesus melayang di awan-awan ya bersama dengan Tuhan Yesus ya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Ia telah berangkat ke Tesalonika, maksudnya Demas ya, berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanan penting bagiku. Perhatikan Bapak Ibu, bagi saya ini adalah sesuatu hal yang menarik. Kalau kita melihat perjalanan hidupnya Markus, dari dia diajak untuk perjalanan kunjungan pertama, kemudian terjadi konflik sampai Paulus tidak mau lagi mengajak Markus karena meninggalkan mereka, sampai terjadi konflik dengan Barnabas. Kemudian tiba-tiba ayat yang di Kolose dikatakan dia teman sekerja dan dia adalah penghibur Paulus. Dan yang paling menarik di sini adalah dikatakan Markus pelayanannya penting bagi Paulus. Menarik Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam diri Markus sehingga Paulus menganggap bahwa terjadi satu perubahan yang luar biasa dan dia menjadi orang yang penting bagi Paulus. Kalau gitu pertanyaan Bapak Ibu, apa sebenarnya yang terjadi terhadap Markus? Firman Tuhan tidak menceritakan terlalu gamblang mengenai apa yang dilakukan oleh Markus setelah tidak dituliskan lagi di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kita akan menemukan beberapa kunci di situ. Bagaimana ternyata Markus dia mengalami Kristus, dia mengalami satu perubahan di dalam dirinya. Dan dia menemukan kemampuan dirinya. Salah satu kemampuan dirinya adalah dia sebagai seorang penulis. Karena itu ditulislah kitab Markus tadi. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat dahulu. Ya, saya akan summary-kan di sini. Ya, bisa turun lagi supaya saya nggak terbang lagi, Bang Oding. Ya, Markus yang pertama adalah teman sekerja bagi Paulus. Itu tadi disebutkan di Kolose. Kemudian di Timotius dikatakan pelayanannya penting bagi Paulus. Dan kita tahu bahwa Markus menuliskan kitab Injil Markus, beberapa para ahli mengatakan itu berdasarkan keterangan Petrus. Jadi sebenarnya adalah Petrus menceritakan apa saja yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus dan kemudian Markus menuliskannya itu. Kenapa Petrus melakukan seperti itu? Beberapa ahli mengatakan bahwa Petrus itu kemungkinan buta huruf. Karena dia buta huruf, dia butuh orang yang bisa menulis. Nanti Bapak Ibu akan menemukan selain Markus, Bapak Ibu akan menemukan juga yang namanya Silvanus ditulisnya. Itu juga sebagai penulis. Dan menarik Bapak Ibu bahwa kalau kita melihat di sini, Markus menemukan panggilan Allah sebagai apa? Sebagai penulis. Dia menuliskan kitab Markus secara luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Markus, maka Bapak Ibu akan menemukan beberapa tulisan yang tidak akan diketemukan di dalam kitab Matius, kitab Lukas, atau kitab Yohanes. Contohnya misalnya, kata Efata, ya, kata Efata, terbukalah, itu tidak diketemukan. Ya, itu hanya diketemukan di kitab Markus. Kemudian, kata talitakum, ya, bangkitlah, ya, itu juga tidak diketemukan di kitab Injil lain kecuali di kitab Markus. Yang menariknya Bapak Ibu, syahadat bangsa Ibrani, ya, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, ya, Sema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad, ya. Jadi itu hanya ditulis di kitab Markus. Jadi dan kemudian Bapak Ibu tidak akan menemukan cerita mengenai seorang muda pada waktu Tuhan Yesus ditangkap yang melihat Yesus dari jauh.
Bapak Ibu tidak akan menemukan itu di kitab lain kecuali di kitab Markus. Jadi Markus menggambarkan satu hal yang spesifik, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Markus sebenarnya? Atau tepatnya apa yang terjadi dengan Markus sehingga Markus mengalami sesuatu sehingga dia menjadi orang yang sangat penting. Saya menganggap dia menjadi salah satu orang yang penting sehingga dia bisa menceritakan gambaran mengenai Kristus. Saya coba berikan time frame-nya seperti ini. Ya, saya bergeser segini ya supaya bisa kelihatan. Dari keluarga Saleh, tadi saya sudah sebutkan, yaitu Maria. Kemudian dia diajak melayani bersama dengan Barnabas. Kemudian diajak berjalan dengan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan yang pertama. Ini summary-nya yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu ya. Dan kemudian ada satu titik, saya berikan titik-titik di mana dia meninggalkan Paulus dan Barnabas. Selanjutnya tidak diceritakan di situ, tiba-tiba muncul kata-kata pelayanan penting bagi Paulus. Perhatikan Bapak Ibu, saya menganggap bahwa kita semua kemungkinan pernah mengalami seperti ini. Saya berdoa ketika kita mengalami seperti ini, kita akhirnya sampai di titik pelayanan penting, ya. Pelayanan saya atau pelayanan kamu itu penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan kadang-kadang seringkali kita pikirkan sesuatu yang linear, naik terus. Belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin kita mengalami sesuatu di situ. Saya berikan garisnya seperti ini. Ini adalah satu pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Yang penting adalah kita melihat bahwa walaupun kita pernah mengalami sesuatu di situ, tetapi kita bangkit, kita bergerak kembali, kita maju kembali. Mungkin kita butuh orang lain. Karena itu memang ada orang-orang yang membantu Bapak Ibu di sini. Tetapi poinnya adalah harus dari kita yang bergerak. Harus dari kita yang mengatakan, aku ingin bangkit Tuhan. Aku ingin terus bergerak bagi Kristus. Aku ingin terus Tuhan bahwa hidup aku dipersembahkan bagi Kristus. Memang mungkin kita ada di satu titik yang kita mengatakan, kenapa ini terjadi bagi diri saya? Tetapi kalau kita melihat mengenai Markus, maka kita melihat bahwa ujungnya pelayanan dia penting bagi Paulus. Saya akan coba gambarkan mengenai kehidupan kita. Kira-kira mungkin kalau kita gambarkan seperti Markus, mungkin kehidupan kita seperti ini. Kita mengalami kelahiran baru, kemudian ketika kita mengalami kelahiran baru, kita diajak untuk mengenal Kristus. Kita masuklah pemuritan. Disitulah kita mungkin mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kemudian kita diajak setelah kita dimuridkan, kita ikut bersekutu, mungkin ikut komsel, kemudian kita diajak melayani bersama-sama. Tetapi mungkin ada satu titik di mana tiba-tiba kita mengalami satu kemunduran. Atau mengalami satu hal yang kita rasa, saya kok seperti tidak masuk di dalam jalurnya Tuhan lagi. Hal itu seperti apa? Bisa jadi oleh karena pekerjaan kita, bisa jadi oleh karena pernikahan kita, bisa jadi oleh karena bahkan mungkin anak-anak kita, ya, bisa jadi oleh hal-hal yang lain. Itu bisa mungkin terjadi. Saya ingin bagikan Bapak Ibu, saya punya satu saudara PA waktu saya di Jatinangor. Saudara PA saya ini adalah orang yang luar biasa karena dia lebih dulu dipanggil Tuhan, lebih dulu melayani Tuhan. Ketika kami bersama-sama, saudara PA kami itu yang mengajak kami biasanya, ayo kita berdoa, ayo kita ikut doa semalaman, ayo kita kunjungan seperti itu. Jadi saudara PA saya itu adalah orang yang luar biasa bagi saya. Ketika saya lulus, kemudian saya kembali ke Depok, Bapak Ibu. Di Depok saya kemudian memberi diri di GKKD Depok. Teman saya masih di Jatinangor. Kemudian tiba-tiba salah satu adik angkatan saya mengatakan mengenai teman saya tadi. Dia mengatakan begini, dia
mengalami kemunduran. Ya, dia ceritakanlah kemunduran apa. Saya tidak mau menceritakan secara detailnya, tapi dikatakan dia mengalami kemunduran. Dan saya terus terang sedih Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena dia pernah melayani bersama-sama dengan saya. Sampai kemudian saya dengar bahwa dia menikah, kemudian dia justru kembali bangkit Bapak Ibu. Nah, waktu pembimbing saya di Bandung meninggal, kemudian kami berkumpullah di situ lewat Zoom. Nah, kemudian teman saya ini menceritakan apa yang dia alami. Dan ini menurut saya mirip seperti Markus, di mana dia mengalami satu penurunan, tetapi kemudian dia mengerti bahwa ada sesuatu yang saya harus bereskan bersama dengan Tuhan, dan saya harus bangkit kembali. Dan dia kemudian mulai naik lagi. Karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, baik di rumah, baik yang sedang mengakses dimanapun, pelayanan Bapak Ibu, pelayanan saudara-saudara sekalian itu sangat penting bagi tubuh Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian penting sekali bagi tubuh Kristus. Karena itu mari kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu ditujukan supaya salah satunya adalah tubuh Kristus itu mengalami satu perkembangan, mengalami satu kemajuan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, tubuh Kristus itu mengalami satu kesempurnaan. Sehingga ketika Tuhan datang, dia menerima mempelai Kristus yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu, saya ajak, ayo, kalau kita melihat Markus, maka kita tahu bahwa Markus mengalami Kristus di situ. Apa yang dia dialami oleh Markus? Tadi saya belum ceritakan. Walaupun ada beberapa hal yang sedikit diceritakan di situ. Saya bagikan di sini ada 2 hal Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh Markus? Saya bergerak lagi ke sini. Pertama, dia memberi diri. Kalau Bapak Ibu melihat Kisah Para Rasul 15 ayat 19, dikatakan bahwa walaupun Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas, tetapi ketika diajak oleh Barnabas untuk mengunjungi kembali ke Siprus, maka Markus memberi diri. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Ini berbicara bahwa memang hidup kita bukan milik kita lagi Bapak Ibu. Kita harus memberi diri bagi Kristus. Kita harus memberi diri bagi apa yang Allah mau lakukan bagi diri kita. Yang kedua, kalau Bapak Ibu baca di 1 Petrus 5 ayat 13, itu dituliskan bahwa Petrus menganggap bahwa Markus itu adalah anakku. Ini adalah pora pemuritan Bapak Ibu. Berarti Petrus memuridkan Markus. Berarti ada 2 hal Bapak Ibu yang dilakukan. Dan menurut saya ini 2 hal yang sederhana sebenarnya yang dilakukan. Yaitu Markus dia memberi dirinya kembali bagi Tuhan. Tuhan, saya dulu sudah pernah mundur dari Engkau Tuhan. Tapi saya datang kembali kepada Engkau Tuhan, saya memberi diri kembali kepada Engkau Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan, saya memberi diri untuk mengalami Kristus tidak cuma secara roh saja, tapi secara pengetahuan saya juga bisa mengalami Kristus. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Artinya seluruh keberadaan kita harus kita berikan untuk mengasihi Tuhan. Dimuridkan artinya kita tidak cuma secara roh bersemangat, tetapi kita memiliki pengetahuan, memiliki bisa mempelajari firman Tuhan sehingga kita memiliki landasan atau pondasi yang kuat. Nah, Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh Markus. Selanjutnya, kalau begitu Bapak Ibu, ya terima kasih. Apa yang dilakukan oleh Markus? Kita bandingkan dengan apa yang bisa dilakukan oleh kita. Memberi diri. Maka yang dilakukan oleh kita adalah kita memberi diri juga untuk terlibat melayani Tuhan. Caranya bagaimana? Masuk di dalam konsel, persekutuan, dan kemudian kalau ada doa, Bapak Ibu bisa ikut. Kita ada doa setiap hari Selasa. Rasanya hari Selasa depan nanti kita akan ada doa. Kemudian ada setiap awal bulan ada doa setiap hari Minggu. Kemudian yang kedua, masuk di dalam pemuritan. Simpel Bapak Ibu, ya.
Sederhana sebenarnya ini ya. Tapi itu sebenarnya yang dilakukan oleh Markus. Dan dia mengalami satu pertumbuhan. Saya coba gambarkan seperti ini. Bisa saya bergeser di sini ya. Bisa kecilkan saya sedikit, Bang Odi. Ya. Kehidupan kita adalah masuk di dalam lahir baru, mengikuti pemuritan, bersama-sama melayani, dan mungkin ada satu tanda tanya di sini, ya, di mana maaf ya, saya bisa bergeser agak. Ya, di sini ya. Tanda tanya di sini, mungkin itulah kehidupan kita yang kita tidak tahu ya. Tapi kemudian kita memberi diri bagi Kristus. Sehingga kita sebenarnya adalah orang-orang yang sangat penting pelayanannya bagi tubuh Kristus. Saya bergeser kembali Bapak Ibu. Itulah bagi saya, itulah pemeliharaan Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Bahwa walaupun kita pernah mengalami sesuatu penurunan, tetapi kalau kita memberi diri kembali bagi Kristus, maka kita akan digunakan kembali oleh Kristus. Bukankah itu yang dikatakan oleh Paulus? Bahwa ada orang-orang yang memberi diri sehingga dia disucikan, maka dia menjadi peralatan yang suci, peralatan yang digunakan untuk kemuliaan Kristus. Karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara saya sekalian, baik yang mendengarkan ini di rumah, di perjalanan, mengakses ini melalui media apapun, dikatakan di sini, pelayanan Anda itu penting bagi tubuh Kristus. Karena itu saya ajak, itulah bagian dari pemeliharaan Kristus. Itulah bagian dari pemeliharaan Kristus, dan ayo kita sama-sama bergerak maju bagi Kristus. Amin. Itu saja yang saya bagikan. Mari kita sama-sama berdoa, kita mari memuji Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami melihat Tuhan, Markus Tuhan. Markus adalah orang yang luar biasa bagi Engkau Tuhan. Di mana walaupun dia pernah mengalami satu kemunduran, tetapi kemudian dia memberi diri bagi Engkau Tuhan. Memberi diri bagi Engkau Kristus, dan kemudian dia menjadi orang yang penting bagi pelayanan Paulus. Bahkan dikatakan bahwa pelayanannya itu penting bagi Paulus. Kenapa begitu penting pelayanan Markus bagi Paulus? Karena salah satunya adalah Markus seorang penulis. Paulus ketika sedang di penjara, dia mungkin tidak bisa dengan keleluasan untuk menulis. Karena itu dia membutuhkan Markus, seorang penulis itu, untuk mencatat firman-firman yang dia harus bagikan kepada para jemaat. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami Tuhan, dimanapun Tuhan, kami terus Tuhan bergerak bagi Engkau Tuhan, menemukan panggilan yang ada di dalam Kristus bagi hidup kami Tuhan. Ada Markus Tuhan, yang menemukan panggilannya Tuhan sebagai penulis. Sehingga Tuhan, Paulus Tuhan membutuhkan Markus, pelayanan penting Tuhan. Petrus membutuhkan Markus, sehingga muncullah kitab Markus. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Hidup kami bagi Engkau Bapa. Dan kami tahu Tuhan, kami sangat penting bagi Engkau Tuhan. Kami sangat penting bagi Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon Tuhan kepada Engkau Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, supaya kami bisa terus bergerak, berjalan Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Masuk terus di dalam pemeliharaan Kristus. Dan kami tahu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sangat penting Tuhan bagi Engkau Tuhan.
Kamilah Tuhan yang disebut Tuhan, rekan sekerjamu Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon Tuhan, dimanapun kami berada, Bapak Ibu, saya katakan, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin dulu pernah merasakan kasih karunia yang luar biasa, dan merasakan pada hari ini, kenapa aku ada di sini sekarang Tuhan? Saya katakan, belum terlambat. Engkau bisa memberi terus dirimu kepada Tuhan dan maju untuk menyelesaikan panggilan Kristus. Engkau belum selesai untuk menyelesaikan panggilan Kristus. Karena itu maju. Engkau belum selesai berlari di dalam jalurnya Tuhan. Karena itu maju bagi Kristus. Ingat Markus. Ingat bahwa dari sebelumnya dia meninggalkan Paulus dan Barnabas. Justru pada akhir hidup Paulus mengatakan, pelayanan Markus itu penting bagiku. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan, semua Tuhan, yang ada di sini Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, kami memberi diri kami terus Tuhan kepada Engkau Tuhan. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Lord. Tanda-Mu, oh, kita katakan hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman. Benar Tuhan, hidup kami Tuhan menggenapi Tuhan apa yang Allah nyatakan dalam diri kami melalui firman-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami Tuhan bagi Engkau Tuhan. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mengambil sikap Tuhan. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami tahu bahwa kami berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Kami berharga Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu kami berdoa Tuhan, berbicaralah kepada kami terus Tuhan. Kami tahu ini adalah bagian dari pemeliharaan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan bergerak Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang bisa diberikan. Yang pertama adalah memberi diri bagi Kristus. Yang kedua adalah bersedia untuk dimuridkan. Saya ajak Bapak Ibu untuk mendapatkan itu. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terimalah berkat dari Allah kita, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus.
biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, membuat kita maju, membuat kita semakin bergerak bagi Kristus. Dan biarlah hidup kami terus Tuhan, dipenuhi Tuhan dengan kegairahan bagi Kristus. Kami menjadi seperti Markus Tuhan, menjadi seperti Markus Tuhan, yang dikatakan penting adalah teman sepenghiburan, orang yang penting bagi Paulus. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami terus mengalami kasih-Mu, kami mengalami Kristus, kami mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah kami menikmati Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita mengalami Kristus dimanapun kita berada. Jangan lupakan firman, baca firman setiap hari, jangan lupakan doa, dan juga jangan lupa pastikan untuk menjaga prokes, kesehatan prokes kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.